Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga teman-teman yang perlu digarisbawahi dalam masalah kurban, ya, tentang masalah bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit, ya, atau hanya orang yang hidup saja. Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun, beliau menyebutkan, mengatakan, dasar hukumnya tidak ada khusus, ya. Namun, beliau mengatakan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, disembelikan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup. Seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk dari beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan ini dan untuk keluargaku. Di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang yang sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya uang ini disembelikan. Gitu. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya, atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja, yang keduanya sudah meninggal dunia. Maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabilah berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya, kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkurban untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi beliau, Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya, ya, secara khusus, ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal, ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga beliau tidak pernah berkurban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil, padahal beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau, gitu. Ya. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.